Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi pecinta ikan B1. Kembali lagi di channel YouTube gua. Pada video kali ini gue ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semuanya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan gue berdoa semoga kita semua bisa bertemu di Hari Idul Fitri yang akan datang. Dan semoga teman-teman yang hari ini mungkin tidak bisa pulang kampung karena mungkin mengikuti aturan dari pemerintah, dan mungkin ada yang memaksa untuk pulang kampung, semoga sampai di tujuan dan diberikan kesehatan agar bisa bersama keluarga itu dengan enak ya, dengan sehat, dan mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa pulang karena kebijaksanaan dari perusahaan, saya ucapkan semoga orang tuanya tetap sehat, dan ketika kita balik mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan orang tua. Karena memang hari ini saat video ini dibuat memang kondisinya lagi pandemi. Semoga aja di lain waktu mudah-mudahan pandemi ini agak sedikit berkurang dan kita bisa balik ke kampung halaman masing-masing. Oke, pada video kali ini gua akan ngejelasin kepada kalian tentang salah satu channel yang dimana kayaknya bau-bau bakalan banjir lagi nih di awal bulan ini. Karena untuk beberapa batch yang ke belakang ini udah di saat video ini dibuat itu sekitaran sudah batch ke-5 atau ke-6. Dan gua akan ngejelasin kepada kalian tentang ikan ini, dan tentang ikan yang dimana ukurannya itu di under 10. Katanya ada yang under 10, katanya ada yang breeding di Indonesia. Jadi di video ini gue akan ngejelasin secara habis tentang Channa Auranti yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut ke topiknya, lebih baik kalian tekan dulu tombol subscribe-nya nih, biar gue lebih bersemangat membuat konten-konten yang menarik. Oke, pada video kali ini gue akan ngejelasin tentang Channa Auranti, yang dimana Channa ini lagi rame dipelihara. Karena satu, pertimbangannya kenapa ikan ini rame, satu, perawatannya mudah, dua, harganya terjangkau, dan juga kalau dijual ikannya besar. Kalau kualitas itu harganya lumayan tinggi. Ketiga, tidak membutuhkan banyak sekali media-media. Salah satunya penggunaan filter itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Dan yang keempat, perawatan yang mudah dan juga simple. Ya, walaupun jadi kayak tempatnya itu kecil, kayak kos-kosan kecil gitu. Mungkin ada yang merantau ke sini dan tinggal di kos-kosan, tempatnya minimalis banget gitu ya. Dan mungkin nggak punya tempat yang luas, jadi penggunaan memelihara ikan Channa ini adalah salah satu alternatif yang disukai oleh kawan-kawan. Karena satu, biaya pemeliharanya itu terbilang paling rendah di antara ikan-ikan yang lain ya. Dan saya pribadi juga merasakan, karena sebelumnya saya itu adalah meliharanya itu arwana sebelumnya ya. Dan akhirnya saya pindah ke Channa karena memang mempunyai pemikiran sama, yaitu kos pemeliharaannya sangat rendah. Oke, kali video kali ini gue akan jelasin kepada kalian tentang Channa Auranti, karena banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan apakah ikan ini bisa breeding di Indonesia. Semoga aja kalian nonton video kali ini, kalian bisa berhasil ternak Channa Auranti. Penasaran? Ya, simak video sampai habis. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan kenalan dulu dengan ikan satu ini. Oke, namanya adalah Channa Auranti maculata, atau bisa disebut juga Musika Sintron 2000. Musika Sintron 2000.
Kalau gue baca-baca kayaknya nama orang ini, entah itu nama penemunya atau memang nama latinnya, gue nggak tahu. Cuman memang itu adalah nama lainnya, Musicasintron 2000, atau bisa juga disebut juga Golden Snakehead Golden Cobra, Snakehead gitu dah. Yang artinya itu kobra berwarna emas. Kenapa namanya kobra berwarna emas? Karena kepalanya itu mirip sekali dengan kepala ular kobra. Jadi dia tuh disebutnya dengan kobra karena kepala itu mirip dengan ular kobra. Dan golden itu warna badannya karena warnanya itu kuning keemas-emasan, atau bisa menyentuh juga dengan orange spot. Kalau biasanya gue juga dapetnya sih ada yang orange spot. Dan ikan ini bisa tumbuh hingga 60 cm, ukuran universal terbesar yang pernah ditemukan. Tapi mungkin ada yang jauh lebih besar lagi, gue nggak tahu. Karena di Indonesia aja paling gede itu kalau nggak salah ada yang ngomong 55 cm. Itu di akuarium. Mungkin kalau di luar akuarium bisa jauh lebih besar. Gua nggak tahu pasti, tapi mudah-mudahan aja ada yang bisa nemuin ikan auranti yang besar di alam liar ya. Oke, karena banyak banget teman-teman kita yang menanyakan apakah ikan ini bisa breeding di Indonesia atau enggak. Kalau gue pribadi akan menjawab bisa. Walaupun ada beberapa statement yang dulu pernah mengatakan kalau ikan ini pernah disuntik mandul. Ketika sebelum masuk ke Indonesia dia akan disuntik mandul atau disetrum alat kelaminnya. Ada juga yang mengatakan kalau ikan ini cara ngambil adalah setrum, jadi alat reproduksinya itu rusak. Tapi kalau gue pribadi mengatakan ikan ini sebenarnya bisa breeding. Kenapa gue berani ngomong bisa breeding di Indonesia? Ada beberapa yang membuat gue yakin kalau ikan ini masuk ke Indonesia tidak disuntik mandul. Salah satunya adalah penjodohan. Ada beberapa orang yang berhasil kawin, buang telur, tapi tidak jadi anak. Kenapa? Karena memang ada beberapa faktor-faktor yang membuat telur itu membusuk. Kalau gue lihat memang kebanyakan adalah salah satu faktornya adalah suhu. Jadi buat kalian ketahui suhu antara suhu ruangan di sebuah ruangan dengan suhu air itu sangat berbeda guys. Untuk suhu ruangan kalau kalian bisa lihat handphone kalau nggak salah ada ini. Nah ini seperti di sini HP gua menunjukkan kalau misalkan suhu ruangan ini adalah 30 derajat Celcius. Ya. Dan sedangkan untuk masalah suhu airnya itu nggak mungkin 30 derajat Celcius. Ya, jadi suhu ruangan dengan suhu air itu berbeda. Jadi yang gue maksud itu adalah suhu air. Dimana untuk suhu air konsisten harusnya di suhu 15 derajat Celcius. Itu kalau bisa lebih turun mungkin lebih bagus ya. Kenapa? Harus lebih dingin pak. Bukannya temannya saudaranya Stewarti itu bisa breeding di Indonesia? Ya, Stewarti bisa breeding di Indonesia. Dan sudah banyak yang bisa breeding di Indonesia. Sedangkan untuk si auranti ini sekalinya kalau bisa breeding di Indonesia, gue berani jamin pasti akan dirahasiakan keberadaannya. Salah satunya seperti Cana Barca. Ya, Barca ini juga termasuk ikan yang masih dipertanyakan keberadaannya, apakah bisa breeding di Indonesia atau tidak. Kebanyakan untuk ikan-ikan seperti ini bisa breeding di salah satu daerah yang mempunyai iklim yang sama seperti India. Salah satunya kayak contoh di Jepang dan juga di daerah-daerah Eropa. Kalau gue pernah lihat kalau nggak salah di Jepang atau di Jerman apa di Paris kalau nggak salah itu waktu itu ya. Karena mereka memang support dengan suhunya itu bisa menyentuh 15 derajat Celcius, bahkan bisa di minus. Tuh. Kalau gue pribadi, kalau kalian pengen bisa bikin ikan ini breeding di Indonesia, minimal itu 10 derajat Celcius untuk suhu air. Maka dari itu kalian harus konsisten menurunkan suhu air ini harus di bawah suhu rata-rata. Karena memang nanti dia akan
hibernasi. Setelah hibernasi dia akan muncul ke permukaan lalu akan kawin. Jadi untuk kalian disarankan juga untuk penggunaan pasir yang jauh lebih tinggi. Kalau ini kalian bisa lihat, ini pasirnya itu pendek nih, pendek ya. Sedangkan kalau kalian ingin breeding Auranti, kalian itu harus minimal itu harus segini. Kenapa? Karena dia akan gali-gali masuk dan dia akan hibernasi di situ. Ketika sudah musim kawin, dia akan keluar lalu kawin. Jadi memang ikan cana Auranti ini sebenarnya bisa saja breeding Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan ini nggak bisa karena disuntik mandul, enggak. Tapi karena memang banyak sekali statement sekarang yang beredar kalau misalkan ikan ini bisa breeding Indonesia, dan saya sudah mencari tahu memang ikan ini sebenarnya sudah bisa. Dan untuk masalah di mana, itu mungkin akan menjadi sebuah rahasia terbesar, karena untuk ikan ini kalau misalkan sudah bisa, kita bisa belajar ya, seperti ikan-ikan lainnya. Salah satunya cana pulkra, banyak sekali yang breeding di Indonesia. Terus andrau juga banyak sekali. Terus blue bengal, nah ini termasuk ikan yang gue pribadi belum nyari, karena ikan ini juga ya pernah kontroversial antara blue gacua dengan limbata. Dan ada keren lagi nih guys, yaitu Auranti juga, tapi bukan Auranti maculata, tapi alipor, cana lipor. Namanya itu kalau nggak salah Auranti apa gitu, nggak tahu deh, saya lupa namanya. Tapi Auranti juga, bentuknya juga sama seperti limbata. Dan untuk kalau nggak salah sih kayaknya Venus Aquatic pernah ngebahas tentang cana lipor. Warnanya itu merah. Gue pribadi sih belum pernah lihat ya. Tapi memang ikan ini salah satu ikan juga dari India. Dan untuk si ikan cana Auranti ini, kalau kalian bisa breeding, itu bakalan jadi jackpot. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin sudah berhasil sekarang, bakalan diam 1000 bahasa. Salah satu kenapa, karena akan membuat ikan ini harganya ambruk. Kalau kalian bisa lihat seperti postingan yang ini, ini aja sudah menunjukkan kalau warga kita, warga Indonesia, memang pengennya ikan murah, barang-barang murah tapi dijualnya dengan harga mahal dengan kualitas yang katanya wah, padahal gue lihat juga biasa aja. Ya, jadi buat kalian, kita nggak bisa menyalahkan teman-teman kita, karena memang prinsip jualan tuh kalau orang-orang kebanyakan mikirnya modal dikit untung banyak. Nah, sebenarnya itu salah seperti itu. Cuman ya ini sudah menjadi darah daging kita, maksudnya sudah mendarah daging ya di nenek moyang kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan beberapa oknum. Jadi upayanya, kenapa kalau misalkan ikan ini bisa breeding di Indonesia bakalan di privacy, dia itu untuk menstabilkan harga. Kita bisa belajar dari beberapa jenis ikan yang sudah harganya diambang kehancuran, karena banyak sekali breedingnya. Kalau gue nggak akan ngejelasin masalah itu, takutnya seller agak nggak terima ya tentang hal ini, statement sebelum ini. Jadi gue akan ngejelasin tentang hal seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian lihat video kali ini, coba kalian eksperimen deh. Gue pribadi udah beberapa kali menjodohkan ikan ini, dan hasilnya berujung kematian. Entah itu si jantannya yang mati, entah itu betinanya yang mati, atau entah dua-duanya yang mati karena memang hancur, terus pada luka-luka, terus tiba-tiba nggak mau makan, akhirnya mati dua-duanya. Gue udah 3 kali penjodohan, 3 kali gagal. Aduh, pusing sih kalau masalah ikan-ikan seperti ini ya, karena gue pribadi ya gila emang ikan ini. Kalau misalkan baru datang juga perawatannya perlu ekstra, terutama untuk yang breeding. Menurut gue pribadi juga bakalan gila. Lu coba aja kalau percaya dah, karena gue udah ngerasain penjodohannya itu bener-bener stres. Gue pribadi sudah stres banget dah. Jadi nggak heran kalau ikan ini contoh bisa breeding di Indonesia, itu bakalan di privacy.
entah itu Channa auranti ataupun Channa barca. Karena memang ikan ini kalau bisa breeding di Indonesia harganya itu nggak karu-karuan. Contohnya kayak yang sudah aja lah ya. Jadi buat teman-teman yang pecinta ikan B1, A1 untuk sekarang jangan berharap untuk mendapatkan ikan di range 8 ke bawah lah ya. Walaupun 8 ke bawah pasti harganya itu di atas gope. Gue pribadi udah pernah, waktu itu gue pernah beli di salah satu seller terbesar ya di Jabodetabek ini, di antara beberapa seller-seller ternama, yaitu dari Jupiter Indonesia. Kalau kalian mau belanja-belanja atau melihat-lihat ikan-ikan eksotik, kalian bisa lihat di Instagramnya, yaitu Jupiter Indonesia. Ini, nah ini. Nah, dan kalian kalau contoh ingin beli Channa yang berkualitas, kalian juga bisa menghubungi Ami Zeppin. Ini Facebook ya. Dan Facebook dengan Instagram juga sama ya, Ami Wahgalak. Dan kalau kalian juga ingin membeli ikan yang bisa bayar di rumah, kalian bisa hubungi saya di Facebook yang ini. Aduh, kalian bisa bayar di rumah, jadi kalian nggak usah takut. Tapi sayangnya untuk bayar di rumah nggak bisa untuk Pulau Jawa. Untuk saat ini masih bisa di Jabodetabek saja. Untuk Pulau Jawa kemungkinan insya Allah kalau misalkan gue punya teman atau orang yang gue percaya di beberapa daerah, gue akan bikin sistem COD. Jadi buat kalian doain aja, mudah-mudahan gue bisa dapat teman yang gue percaya untuk dapat melakukan sistem COD. Jadi kalian bisa beli di ikan di gue dengan sistem bayar di tempat, agar meminimalisir juga masalah penipuan yang memang sudah lama juga marak di Indonesia. Jadi gue pribadi mengucapkan juga terima kasih. Akhir kata, kalau lo mau beli ikan murah auranti di bawah 500 untuk saat ini, gue sarankan untuk rekening bersama. Jadi untuk menjaga keamanan keuangan kalian. Karena untuk zaman sekarang, apalagi udah mau lebaran seperti ini, orang banyak banget yang membutuhkan uang banyak. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi untuk melindungi uang kalian juga bisa melakukan rekber. Dan upaya gue juga untuk mengurangi tingkat penipuan di dunia perikanan, gue menggunakan sistem opsi bayar di tempat. Jadi berikut ongkir kalian bisa bayar di tempat. Kalau misalkan untuk yang belanja lebih dari 10 juta mungkin bisa dikasih gratis ongkir. Jadi akhir kata gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan yang telah subscribe channel YouTube ini. Doain aja semoga di 1000 subscriber gua akan ngasih giveaway yang mudah-mudahan aja bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi gua minta doanya dan supportnya buat teman-teman, karena 1000 subscriber gua mungkin akan ngasih beberapa ekor ikan untuk kalian semua. Jadi buat teman-teman, subscribe dulu channel YouTube-nya, dan juga follow Instagram gua, itu Aca Predator Fish. Kalian bisa lihat di Instagram yang ini, itu kalian follow. Dan juga kalian bisa Twitter gue kayaknya nggak punya deh, gue nggak punya Twitter, tapi TikTok gue pernah. Gue TikTok punya, Aca Predator Fish, lu bisa lihat. Oke? Akhir kata dari gue pribadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.